أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang saya bacakan tadi itu antara lain isinya adalah Allah menceritakan bahwa Dia telah menciptakan seorang makhluk yang sebaik-baiknya penciptaan, yaitu makhluk yang bernama manusia. Bentuk lahirnya begitu elok, baik, gagah, ganteng, lengkap, tampan, cantik, jelita. Semua perangkap tubuhnya itu saling menunjang kejelitaan, kegagahan sebagai seorang lelaki, kejelitaan sebagai seorang perempuan. Kemudian Allah melengkapinya itu dengan perangkap batin berupa daya intuisi, daya decap, daya sensual, daya kesadaran, otak ya, akal, sehingga kita dengan begitu bisa berimajinasi, bermimpi, berhayal, berkeinginan. Dan yang paling berharga adalah hati. Itu yang menjadikan sentral daripada semua amal kita. Hati yang bersifat ruhaniyah. Jismun latif, yaitu jisim yang lembut ya. Menentukan amaliyah kita. Apabila hati itu baik, maka semua perangkap akan baik. Bila hati tidak baik, maka semua anggota badan juga tidak baik. Itulah yang dikatakan Nabi ya, saudara. Maka demi untuk menjaga kebaikannya hati ini, Allah perintahkan kepada kita untuk supaya kita mencari ilmu, menghadap ulama, menghadap kiai, supaya kita mengenal jalan syariat, ya, jalan agama yang harus kita tempuh, mana yang sekiranya itu berupa perintah kita lakukan, mana yang berupa larangan kita jauhi. Dengan ilmu itu kita juga akan mengetahui hak batil. Dengan ilmu itu juga kita mengerti bagaimana jalan untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, baik itu keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat duniawiyah maupun yang bersifat ukhrawiyah. Maka tidaklah salah yang ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man arada dunya
wa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin ya hidupnya itu mengerti hak batil, hidupnya itu selamat bahagia dengan berakhir husnul khotimah, maka tempuhlah dengan ilmu. Karena ilmu itu sesungguhnya boleh dimaknai alat untuk mencari kebenaran. Ilmu itu juga merupakan imamul amal, pemimpin amal. Ya, supaya amal kita dalam melaksanakan tugas ibadah itu sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kemudian man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Nah, kalau kita ingin kehidupan akhirat itu juga ya selamat bahagia sampai menuju surga, itu juga dengan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita akan mengerti bagaimana nilai ibadah, nilai amal yang untuk bekal perjalanan akhirat. Dengan ilmu. Sehingga apa? Berkahnya ilmu inilah kemudian amaliyah kita ya diijabah, diterima oleh Allah, sehingga bisa menemani perjalanan akhirat, menjadi pembela kita menuju keselamatan, kebahagiaan sampai ke Darussalam ya. Maka waman arodahu ma fa'alai bil ilmi. Jadi kalau ingin selamat bahagia keduanya, ya harus juga dengan ilmu. Ya. Jadi agar hati itu condong ya pada fitrah, pada sunnatullah yang baik, pada aturan Allah, maka tidak ada lain kecuali harus diisi dengan ilmu. Agar hati itu juga bisa menuntun semua anggota badan yang melakukan amal ini bersama untuk diajak menuju jalan Allah, menuju kebaikan. Disinilah ya yang dimaksud qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Hati yang mutmainnah akan menimbulkan rasa tenang, damai, la khaufun alaihim walahum yahzan. Dari sini nanti akan lahir ya sifat-sifat waliullah. Karena tidak ada takut dan rasa khawatir akan terjadi bahwa hidup kita, mati kita, semua itu bergantung pada Allah dan kita pasrahkan kepada Allah. Itulah jiwa-jiwa yang sudah menyatu dengan sifat waliullah. Maka dari hati yang disinari dengan ilmu dan hikmah itu juga akan bisa menuntun gerak khotir ya, baik itu khotir rahmani, khotir malaki, dan bagaimana mensiasati ketika adanya khotir syaitan ya, yang timbul mengajak maksiat, kerusakan. Jadi pada intinya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur diciptakan sebagai manusia yang baik dan terbaik daripada makhluk yang lainnya. Diberikan alat yang lengkap terutama qalbu,
Ya. Dari sini juga Allah itu menilai amal kita itu. La yanzuru ila suwarikum malaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai amaliyah kita itu dari segi pakaian, dari segi jubah, imamah dan sebagainya, tapi dari hatinya, dari niat dan tujuannya yang timbul dari hati yang dilahirkan oleh khotir rahmani atau khotir malaki atau khotir syaitan. Maka dalam Islam kita ada kaidah innamal a'malu bin niat. Segala sesuai itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu untuk mencari ridha Allah, maka akan mendapatkan nilai ibadah. Kalau niatnya itu meskipun ibadah, ya kelihatan lahirnya, tetapi kalau niat hatinya ini tidak baik, tidak bagus, ya maka tidak ada nilai ibadah, ya saudara-saudara. Hanya ilmu, ya, yang menjadikan kita bisa meraih pangkat taqwallah. Hanya ilmu bisa mengetahui akhlak-akhlak karimah dan pengamalannya, ya, bisa mengetahui tentang bagaimana ya mentauladani Rasulullah yang penuh kasih sayang, itu dengan ilmu semuanya. Jadi lucu saja ya kalau ada yang mengatakan bahwa HP bodoh itu lebih utama daripada kiai atau ulama alim yang berilmu. Aduh, ya kebodohan manalah bisa dia akan berjalan kepada pelita agama, ya hanya tersesat-sesat. Manalah hidup manfaat itu kan bagi orang lain, ya karena orang bodoh itu ya salah dibenarkan, yang benar pun disalahkan. Rusaklah akibat perbuatan orang bodoh yang membanggakan kebodohannya. Itu ada oknum doktrin yang semacam itu, Habib itu doktrin yang sangat menyesatkan itu. Jangankan Habib bodoh dibanding dengan kiai 70 kiai yang katanya masih mulia Habib bodoh. Satu kiai saja dibandingkan dengan 1000 Habib bodoh. Ya lebih bermanfaat kiai satu tetapi yang alim, yang amilin. Bodoh jangankan 1000 orang bodoh, malah tambah banyak, tambah merusak. Artinya makin ditambah misalkan 2000, 3000 sampai 1 juta pun itu tidak akan bisa mengalahkan kemanfaatan daripada kiai satu saja yang pintar, yang alim, yang amilin, artinya yang mengamalkan ilmunya, membimbing umat, memberikan manfaat pada umat menuju jalan Allah. Nggak tahu itu, ya. Ya yang saya tahu itu makalah daripada Ibnu Hajar, saya juga tahu, tapi kan ada pembandingnya itu juga, makalah daripada Imam Nawawi yang dimana mengatakan bahwa kiai alim satu itu lebih utama daripada 60 ya Habib itu derajatnya gitu. Tapi kalau ya perhitungkan dengan cara logika, ya untung 1 Habib bodoh ya yang bakal menimbulkan kerusakan. Nah kalau 1000, kalau ditambah lagi banyak, wah kacau balau itu. Maka itu yang membuat kekacauan itulah ya mereka orang yang hina, nista dan rendah. Manalah ada kemuliaan, ya kalau ada darah, kalau ada dalih. Karena Habib itu meskipun bodoh, meskipun gila,
yang kata alasan mereka tetap saja itu karena zat dan darah. Justru kalau merasa ada zat dan darah suci Kanjeng Nabi dijogo dengan ilmu itu, jogonya supaya kemuliaan yang ada darahnya Nabi itu gitu loh ya, tidak menjadikan semar, tidak menjadikan mudahnya ya sifat karakteristiknya itu disetir oleh iblis yang tidak disuka oleh Kanjeng Nabi gitu ya. Itu jadi darah yang suci kau cemari gitu. Gitu. Ya justru akan membuat Allah marah, membuat Nabi marah. Jadi janganlah kita ya usub diri ya karena punya gelar Habib kemudian merasa diri dalam keadaan kondisi maksiat, bodoh, masih merasa mulia timbang kiai, timbang orang alim. Nggak ada manfaatnya orang bodoh itu. Lagi pula moso Habib kok bodoh. Mabuk bari maksiat itu berarti ya terang-terangan menentang Rasul. Jadi jangan harap kalau tentang Rasul dapat syafaat apalagi membawa manfaat dan syafaat pada pengikutnya, ya nggak mungkin. Ini pengikutnya juga harus sadar ya kalau ada ya Habib yang berpandangan seperti itu jauhi aja itu, nggak ada manfaatnya apa-apa itu, apalagi memberi manfaat, memberi syafaat, manfaat di dunia saja nggak ada gitu loh, kecuali menyesatkan itu. Jadi sudahlah ya. Nih di sini ya yang saya katakan. Jadi manusia itu akan menjadi baik apabila dia betul-betul menjaga aturan Allah dan aturan Rasulnya, mengisi hati dengan ilmu dan hikmah. Itu ya tujuan kita satu adalah menghadap dan menuju ridha Allah. Yang tidak seperti itu, membiarkan kebodohan, membiarkan kemaksiatan, justru summa radatnahu asfala safilin, yang kemudian Allah menjatuhkan derajatnya, merendahkan derajatnya serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada bumi 7. Itu akibat daripada kemaksiatan, akibat daripada tidak mengerti ya terhadap aturan syariat, sehingga menerjangnya hak jadi batil, yang batil jadi hak. Jadi mana ada bodoh dan ahli maksiat itu bernilai, baik itu dalam segi agama, baik itu oleh Allah, baik itu oleh Rasul, tidak ada nilainya apa-apa. Dan juga terhadap kehidupan sosial, pasti itu akan menimbulkan kerusakan. Lalu kemuliaannya di mana? Kalau dibandingkan para kiai gitu kan lucu, ya. Masya Allah, Masya Allah. Adin itu akal ya. Agama itu akal kok, artinya yang masuk logika lah. Ya banyak yang tidak masuk logika juga, hanya diterima dengan iman gitu ya. Tetapi kan kita punya akal itu untuk tolak ukur gitu loh. Ya, untuk meneliti, mengkaji, untuk mengadang istidlal gitu. Bahwa hal-hal, perkara-perkara, persoalan ini ada nggak persesuaian yang baik dengan aturan Allah? Adakah manfaat bagi orang lain gitu ya? Jadi janganlah kemudian kita ya hanya dume punya gelar, kemudian kebodohan masih merasa mulia, kemaksiatan masih mulia. Dari mana? Kemuliaan itu hanya dengan ilmu dan takwa Allah, dengan kasih sayang dan akal karimah. Manalah orang bodoh itu akan mengetahui itu loh, jalan takwa Allah. Manalah orang bodoh itu kan mengerti bagaimana kita berakhlakul karimah, menyampaikan kasih sayang karena Allah. Itu. Ya mana tahu. Apalagi orang yang sudah terlalu maksiat, dibilang mulia, mulia dari mana? Sifat iblis kok dimuliakan, sombong, usub itu. Dan kemaksiatan lain. Jadi ini ya yang harus kita pahami. Itu pendapat saya ya.
Dan silakan kalau ada pendapat begitu juga sudah menyebar, dan saya juga berhak untuk berpendapat itu semampu, setahu yang apa yang saya peroleh ya, juga dari para kiai, dari para ulama itu. Tidak semua dalil teks saya bacakan, tetapi insya Allah ya saya sampaikan juga, insya Allah itu ada dalilnya, meskipun tidak saya hafal sama sekali dan tidak saya sampaikan itu. Saya tahu betul itu bahwa itu ada dalil apa yang saya sampaikan. Adapun dalil-dalil yang tidak apa namanya itu mutawatir ya, yang ada pada nas atau pada sunnah Nabi Allah, yang apa namanya itu makola ya, makola dari ulama juga bisa kok untuk menjadi pedoman pegangan kita, tetapi kan yang sekiranya itu tidak ada pertentangan dengan nas, dengan sunnah gitu. Kalau ulama kemudian mengalahkan ya dalil agama ya, dalil Quran, dalil hadis ya, nggak bisa seperti itu ya saudara-saudaraku. Jadi sesungguhnya orang mulia itu ya mereka orang yang berilmu, bertakwa, mengamalkan ilmu gitu ya, sehingga kita itu masih bisa menjaga kehormatan sebagai khalifah fil ardh ya, dan sebagai juga penerima amanat syariat, yang dimana yang lain-lain itu tidak sanggup itu memegang syariat kita, menerimanya. Itu merupakan gelar yang paling mulia sebagai khalifah kepada Allah yang paling agung. Jadi janganlah kita kemudian mencari-cari bangga-bangga ya, terasa sangat mulia lebih daripada segalanya, yaitu gelar-gelar yang salah guna atau tidak bisa dijaga ya, yang pada akhirnya akan mendapatkan kerendahan dan kehinaan gitu ya. Ya silakan saja kalau merasakan dia apapun mulia, silakan saja. Tapi kalau dalam pandangan yang saya tahu bahwa orang ya yang mendahulukan, mengutamakan hanya gelar gitu kan ya, bakal mengabaikan amal ya, karena merasa bahkan kalau merasa tidak bersabar sebagai atas dasar kemaksiatannya, nggak tahu itu ya. Mungkin saya nanti ngaji lagi ya supaya tahu dalil seperti itu. Sementara yang kita tahu bahwa dalam keselamatan itu adalah ilmu, amal, takwa Allah ya, kemudian berakhlakul karimah, dan juga berjiwa kasih sayang. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila kekhilafan, kesalahan itu pantas ya, tetapi wajiblah saya mohon, dan juga semoga saudara mohonkan ke Allah untuk saya supaya saya diampuni dosanya. Dan apabila berkait dengan saudara-saudara kekhilafan yang banyak ini, saya juga dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.